Kita masuk ke, kita ulang lagi ya masalah lidah ya. Ngerti. Kami tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat hadir di hari yang kedua ya. Hari ini kita full praktek. Tapi untuk yang pertama sesinya akan dijabarkan sekilas tentang kejiusan ya apa? Mina. Bina Sujen akan kurang lebih 1 jam, baru setelah itu kita praktek. Praktek kita nanti caranya ada pasien contoh Pak Abdul Majid kemarin. Nanti pasiennya berbaring di sini dan peserta tidak ada yang mendekat. Oke, jadi kita ada perjanjian dulu, peserta tidak ada mendekat. Kalau kurang jelas nanti saya akan ambil video dekat satu lagi ada Zoom kita. Itu nanti ada rekaman. Jadi agar semua dapat ilmunya. Kalau kurang jelas bisa lihat di layar langsung nanti. Nanti saya ambil video sendiri. Jadi kawan-kawan tidak perlu mendekat ke bed terapinya. Jadi tidak menutupin yang lain dan kita tertib. Oke. Setelah itu baru setelah makan siang kita lakukan baksos terhadap pasien yang sudah mendaftar. Nanti akan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kurang lebih ada sekitar 10 orang atau 11 orang. Jadi teknisnya begini. Jadi kita benar-benar berhadapan langsung dengan pasien kita. Jadi kita kerja benar-benar nanti diawasi oleh sisi sendiri ya. Kita usahakan lakukan yang minim resiko. Contohnya jika itu tidak tahu tanya sisi dulu. Oke. Jangan kita lakukan sesuatu seperti invasif rupanya dia ada gula darah. Nanti ada timbul luka di dalam, kita jadi bermasalah. Jadi benar-benar ditanya apa dia ada gula darah nantinya atau ada riwayat pasang ringkah atau apa yang sekiranya termasuk resiko tinggi. Jadi kita usahakan kita memberikan pelayanan nanti itu minim resiko tapi hasilnya ada. Tetap kita tegakkan diagnosa tadi yang sudah diajarkan oleh Sensei. Ya, kalau kurang jelas tanya Sensei ini benar nggak? Benar atau titiknya silakan dilakukan. Ya, nanti juga ada pasien anak-anak juga cerebral palsy. Kurang lebih dia adalah pasien saya juga, cuman karena ada kegiatan ini saya Sensei minta coba jadikan praktek. Oke, nanti itu bisa tengok progresnya atau gimana nanti kan. Itu teknis kita pada hari ini. Setelah itu lepas asar kita coffee break, sholat, baru nanti kita evaluasi. Jadi nanti Cici akan jalan, akan menunjukkan ini titik-titiknya. Setelah itu lepas asar baru kita evaluasi. Apa yang kurangkah, apa yang kita salahkan. Ya, jadi jangan di depan pasien. Jangan depan pasien kita sama kita berlakon. Ya Bu ya, Mami ya. Di depan pasien kita profesional mungkin. Benar-benar kita kerjakan. Ini loh pasien saya. Jadi kita lakukan terapi maksimal dan minim resiko. Itu saja teknis untuk pada hari ini. Oh baiklah, tidak memperpanjang waktu kita langsung ke Sensei untuk memberikan penjabaran tentang Wina Cuzinnya. Boleh teman-teman, nanti kan ada peragaan, boleh dikeluarin alatnya. Jadi alatnya ada 2, yang standar untuk apa? Uji kom ada 2. Sementara free untuk peserta, ada yang bentuk sisir.
Ya betul sisir. Nanti akan di teknisi akan dijelaskan oleh sisir manfaatnya, tujuan dan maksud dari sisir ini. Sementara satu lagi yang mungkin kita belum dapat ataupun ada yang pengen memiliki, ada di workshop di belakang untuk melengkapi jika ada yang ingin uji kom atau untuk praktek di rumah. Ini tidak sembarangan ya, semua pasti ada maksud, dari mulai kepalanya sampai ujungnya pasti ada maksud. Jadi kalau kita menekan ini bisa dibuat, bisa, tapi mungkin tidak serupa. Ya, jadi kalau pengen memiliki ini bisa di workshop di belakang, kurang lebih harganya 60.000 ya, 60.000 saja. Nah, sudah bisa memiliki alat pena namanya saya. Ini pena, ini sisir. Ya sisir? Ini sisir. Ya, itu 7 sinar. 7 sinar. Jadi bentuk yang kemarin, jadi bentuknya ujungnya ini seperti ini, 7 sinar. Ataupun ada yang pengen seperti yang benar-benar seorang profesional jadi susun, ini kurang lebih harganya sekitar 1.100.000 itu. Kalau di Tokopedia bisa 16. Ya, ada juga kalau mau ada yang 1,4. Nah, kita termurah dapat yang termurah asal kita bisa kumpul barang. Jadi ongkirnya lebih ringan dari impor ya. Dengan syarat impor ya, dengan syarat wajib TP atau bayar dulu gitu. Bayar dulu, full ya. Setelah barang datang, insya Allah langsung diantar ke rumah masing-masing. Jadi bisa di list nanti di grup siapa yang pengen alat seperti ini. Ini kuningan nanti sih. Kuning asli. Insya Allah anti karat ya. Anti karat. Beda dengan yang warna putih. Kayak besi putih itu. Ya, bisa berkarat juga. Kalau karatan tentu ada masalah nanti ada pasien dan terapisnya juga. Jadi bagi yang pengen bisa list di grup nanti. Satu lagi untuk ada yang pengen buku ilmu akupuntur kayak karyanya Bulani bisa juga daftar di grup ya. Kurang lebih harganya 500.000 di luar ongkir. Sinsi tidak bawa banyak karena kemarin bawa cuma 5 dan alhamdulillah laku semua. Itu laku semua. Jadi jika ingin membeli lagi atau pesan bisa booking di grup saja. Ya cukup sekian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk di hari kedua ya, kita tetap masih semangat ya. Semangat niat kita ibadah ya, kita niatin ibadah ya. Kalau kita itu segala sesuatu yang kita lakukan kita niatnya ibadah, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengingat waktu, jadi nanti acara kita itu kan ada 2 sesi. 2 sesi maksudnya dalam hal praktek. Jadi nanti ketika teman-teman itu yang sebelum taksos itu usahakan semua teman nusuk ya. Nanti di situ akan kita ajari juga cara nusuk yang tidak sakit ya. Terus sudah pada download semua ya? Sudah download kan? Sudah semua ya? Nah, maksud saya gini, kalau sudah download semua, nanti ketika ada, ya nanti nggak kelihatan kayak belum bisa itu ya. Jadi kalau sudah download, kita mau tusuk di mana, gitu kan? Kalau kita lupa, kita bisa klik oh bikin apa. Nanti kan misalkan dapat pasien sakitnya paru-paru, langsung kita berpikir lihat aja di sekitar titik paru-paru di LU gitu. Maksudnya kenapa harus download gitu ya. Jadi jangan sampai berisik apa jangan.
Jadi ya kan kalau itu kan nanti jadinya kita nggak dipercaya ya, itu dibiasakan. Kalau kita sudah, aku mau ambil orangnya sakit apa kan nanti di data ya, setelah pasien itu masuk itu akan kita data sakitnya apa saja. Kita sementara untuk belajar nggak usah pakai teori, ya kan nggak usah tapi pakai organ. Kalau pakai teori nanti kita berantakan ya. Jadi langsung kita, oh dia sakit apa? Oh dia sakit sciatica misalkan. Oh berarti dia posisi di mana, kan gitu ya. Kemarin kita udah bahas ya, sciatica atau sakit kaki sebelah kiri. Nanti di mana? Kan ini yang sering pada salah ya. Kenapa sciatica muncul balik muncul tidak sembuh ya? Sakit pantat itu loh ya, kan banyak ya yang ini kayaknya penyakit ini sering ya. Ya, itu kan kita harus berpikir bahwa hubungannya itu adalah pasti di kandung kemih ya. Kandung kemihnya kita bisa pakai titik yang di lumbar untuk tambahan karena antara gitu. Kalau untuk sakit nyeri yang di ekstremitas di bawah itu hubungannya itu ginjal, kandung kemih sama gallbladder. Itu berhubungan dengan di mana titik itu mendekati sakitnya sebelah mana. Nanti di situ ada titik apa meridian apa gitu ya. Nah, itu untuk untuk gambaran sakit pada ini ya pada sakit ya serviks ini ya. Ini yang saya maksud itu sciatica itu ya. Yang biasanya kan sakitnya ada di sini ya. Di apa nih? Nah, pantat ini ya. Pantat terus ke sini biasanya ke samping. Jadi kalau kalau ini biasanya itu di Riau ya atau di B29 30 ke sini. Itu biasanya kalau yang sakit biasanya yang orang sakitnya sampai di apa mata kaki. Ya itu ya, ini kan banyak ya. Banyak banget ya. Dan teman-teman semua mudah-mudahan pada tahap yang paling utama itu karena ini cuan banget ya kalau menurut saya. Jadi ada dua apa itu yang paling banyak orang terutama di tempat yang orangnya banyak pekerja itu permasalahannya itu di closing soldier kan sama di sciatica. Nah, kenapa ini kita ambil contoh karena apa? Biar teman-teman semua itu memahami ketika ada pasien kita sudah hafal. Kalau saya ini untuk sciatica sama closing soldier itu biasanya hanya satu titik ya. Tapi nanti kalau misalkan kita belum bisa memahami, bisa pakai beberapa titik. Kalau kita bisa tarik tanam ya, jadi tanam tarik kayak gitu sampai dia rilis. Itu ada, ya kan? Jadi di aplikasi ini kan karena kami baru, jadi misalnya tadi titik apa paru-paru misalnya kan, itu LU. Kemudian semalam kita belajar ST. Jadi bagaimana supaya kita mudah mengetahui kalau misalnya kita mau mengobati piriformis misalnya tadi otot di belakang atau sciatic, untuk menentukan ini arahnya ke sciatic, kemudian kita menyesuaikan titiknya di sini apa singkatan di belakangnya. Jadi, kalau itu kan macam LU, ST, ada LI itu. Jadi gini, kemarin kan sudah saya pesan ya. Nomor satu kita itu harus mengerti titik masing-masing meridian itu kita ngerti awalnya dari mana, akhirnya dari mana. Itu kan perjalanan meridian atau cinggu ya. Jadi contohnya kita misalkan tadi ya yang berhubungan dengan sciatica atau sakit nyeri punggung bawah gitu ya. Pantat lah kayak gitu ya kan kalau orang kampung ya nggak ngerti soalnya aku loh ini pantatku sakit kan gitu ya kan intinya yang mereka paham saja gitu. Kalau kita tahu pantat apa kalau Malaysia apa buntut punggung ya punggung bawah kan ya kalau pokoknya intinya punggung bawah makanya saya sering pakai punggung bawah punggung atas ya. Punggung atas itu berarti berhubungan dengan closing soldier kan gitu ya nggak bisa diangkat misalkan aja nah itu kan sering ya banyak gitu ya banyak yang sakit itu banyak ya terutama
orang yang pekerja ya, gitu ya, overwork gitu. Nah ini kan itu berarti kalau kita bisa menyelesaikan seperti itu, wah kalau saya sakit nggak bisa angkat tangan, udah ke ini aja, ke si Bu siapa gitu, Bu Nur misalnya gitu kan. Nah, jadi itu kan semacam kayak promosi ya, jadi membuat promosi. Jadi intinya tadi gini, kita itu kalau saya ya, penyakit punggung bawah berhubungan dengan penyakit punggung sama gitu ya Pak, sama terapinya sama modelnya. Ini saya pelajari ya, bukan di teori, ini untuk praktek apa itu namanya, praktis gitu ya, teori praktis. Nah, ini ada teori praktis. Ketika tangan itu dilurusin, ini ya, kita bayangkan kaki kita juga ada nggak? Coba ada siapa mau duduk di situ? Satu orang, coba sama Pak Jeffrey. Pak Jeffrey berdiri di situ. Enggak, maksudnya Pak Jeffrey yang yang satu duduk. Ini penting ya, ini teori praktis untuk mengobati orang. Ya. Coba ini kan tempat tidur telentang. Nah, telentang ya. Kalau bahasa Malaysia apa? Baring-baring ya. Nah, itu baring-baring. Apa? Itu kita bayangkan pantat kita itu berikat. Ya. Pantat itu sama dengan berikat. Nah, jadi coba sekarang miring. Miring terserah, miringnya bebas. Nah, oke. Nah, itu lurus. Nah, itu lurus. Terus Bapak tangan kakinya maju ke depan. Atau aja nggak apa-apa. Lurus, majunya masih lurus. Maksudnya apa? 90 derajat bisa nggak? 90 derajat. Nah, Ya. tapi 90 derajat. Pegangin nggak apa-apa. Nah, terus satunya tangannya juga begitu. Enggak, bukan kaki. Satunya juga begitu. Yang atas saja, yang gampang. Nah, kita bisa bayangkan ya. Itu kalau ada di apa itu pantatnya sama dengan posisi berikat. Ya. Ya kan sama. Kita pakai roll toy. Sampai. Jadi kita melihat begini ya. Ketika kita mau terapi itu kan di sini ya kan, kita sakit di sini kan sama dengan sakit di sini ya. Nah, tapi misalkan dia tuh sakitnya punggung bawah, berarti kan cuma punggung bawah doang gitu maksud saya ya. Kalau sakitnya sini kan di sini doang lagi. Nah ini ketika kita itu sakit di sini ya kita yang ditusuk kan di sini tuh. Nah ini namanya myofasia ya. Nanti ada kriterianya. Terus kemudian kalau dia itu sakitnya di kaki ya, kaki kan menjalar ya dari sini ke sini ya. Nah, ya kan biasanya menjalar sampai ke mata kaki ya. Nah itu kan banyak ya, apalagi orang yang gemuk ya. Nah ini kan udah cuma kita ya yang gemuk itu udah benar. Ini kan misalkan dia sakit di sini. Kita di sini ada meridian apa? Ini kan nyamping. Kita kenapa tidak pernah pada berhasil? Karena pada waktunya itu pasti pada tidur. Oh iya. Iya kan. Nah, kita nggak tengkurap. Ini posisi dia sakit kan dia miring. Ya kita miring, ya kan? Kita boleh duduk di sini atau di beliau, kayak gitu di sini ya. Boleh. Ya ini ada ini kalau di sini juga sama. Boleh di sini, ya sama ya. Posisinya sama gitu ya. Kita sakit di sini, yang kita urusin juga sini. Nah, itu mumpung ini kan paling banyak nih. Dan nanti kita cari ini sakit apa? Pas di sakitnya ditusuk sih. Apa? Pas di sakitnya ditusuk. Ya, kan orang kan sakit nanti kan sini. Ya. Nah, itu nanti itu, ya ini kan titiknya ada di sini. Kita kan ngambil titik, bukan masa. Kita tidak ngambil asal poin ya, bukan ya. Bukan yang sakit ditusuk bukan. Cuman ini kan ada titik tuh. Nah, kan ini ya. Nah, itu kita tusuk pakai jarum yang panjang. Apa cut? 2. Tergantung ya, bisa pakai 5 cut, bisa. Kan orangnya gemuk, kalau nggak gemuk kan nggak nyampe. Itu kan otot juga, kan situ otot juga dalam. Enggak kan dalam dia. Iya, dalam nah, kan situ ketika dia sudah merasa berat gitu ya, biasanya udah sampai ke sana.
Kenapa saya bilang aku untuk 1 jarum ini saya ajarkan loh gratis ya. Oh biasanya ini pakai modal ini ya. Sama dari Ya, modal ya. beramal. Sudah. Ya. Jadi intinya gini, nah kan nanti kalau pakai tuina, nah ini ada teknik namanya buka tutup. Ya, ini ada Pak ya. Karena sistem gimana? Jadi gitu ya, kita bisa pakai tuina. Nah, tuina ini kenapa kita harus punya 2? Nah, ketika kita ini sama juga. Kalau capek jangan enggak, tapi ya boleh. Tadi kan cuma untuk melambangkan. Jadi kalau saya kan begini ini kan sama kayak gitu loh ya. Tidak, tidur aja, tidur. Itu kan contohnya gini, kalau dia ini, kalau kita pakai yang sisir susah, ya. Ngaruh tuh. Pak tutup 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya? Ini aja. Nah, itu pakai Bayar, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kita apa itu namanya untuk uji kom atau untuk praktek kita sebenarnya kita wajibnya punya 2. Kalau yang lain kan bisa kita gantikan pakai ini. Kalau untuk yang ragam bisa pakai ini. Tapi kalau mau komplit ya pakai yang pakai kuningan. Itu nanti berbagai tempat ya, berbagai tempat mungkin di daerah leher itu ada, dan itu juga ringan. Nanti untuk wajah, kalau ini kan agak-agak bulat ya, gitu. Kalau untuk wajah kan ada tempatnya agak kecil. Nah, atau untuk yang syarat tadi yang syarat-syarat yang kecil ya, mungkin di sini apa itu namanya dislokasi kayak gitu ya. Itu kan harus bisa pakai yang kecil gitu. Intinya di situ. Ya di sini untuk masalah sedikit aja ya. Iya. Apa udah paham semua ya? Nah, karena bingung juga kata-katanya apa. Nanti punggung bawah, punggung atas. Sakit nyeri punggung atas itu atau kita pijat saja ya. Nah itu kita berhubungan dengan apa? Meridian yang paling mendekati meridian. Kan sakitnya biasanya di sini ya. Nah, usus kecil. Nah biasanya kita bisa pakai Hausi, bisa pakai S3, S4 kayak gitu ya. Kalau dia agak sakitnya ke belakang, ya ini ngikutin juga. Ini kan sampai S kan sampai di titik ini ya. Nah nanti itu. Tapi kalau kita mau pakai titik jauh karena kita tidak membuka baju, ya itu kita bisa pakai titik-titik yang jelas ini. Ini kalau dikucuk-kucuk sembuh. Ketika tangan nggak bisa begini ya. Ya tapi pakai proses ya. Kalau sering dilakukan itu saya yakin sembuh. Intinya sembuh, ya kan ini masalah. Nah itu untuk masalah yang di atas kita pakai titik apa? Small intestine, ya. Usus kecil, ya. Titik usus kecil. Ini untuk masalah. Makanya program kita itu Sciatica ya, Sciatica sama Province Hotel itu pakai SI. Nah, di A ini aja masih. Kemudian untuk sakit punggung atas atau Province Hotel itu ada beberapa apa itu namanya teknik, ya. Tekniknya kalau dia berat bisa memakai beberapa titik. Bisa pakai Hausi, bisa pakai SI3, bisa pakai tambahin SI apa? SI4. Nanti kalau dia berhubungan dengan lengan bisa pakai TE dan nanti di situ ada. Kemudian tapi intinya di SI-nya pakai ya. Terus kalau dia itu ada masalah dengan leher, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa pakai titik GB20. Nah, gitu ya. Kalau dia untuk bermasalah dengan apa? Bahunya itu bisa pakai titik GB21. Nanti kombinasi dengan titik SI. Nah, kayak gitu. Titik GB, makanya saya bilang, kenapa ada hubungan sakit tangan, sakit punggung atas sama punggung bawah itu berhubungan? Karena titiknya juga berhubungan. Berhubungannya di mana? Titik GB kan diawali dari ini ya, di apa? Di lateralis ya. Jadi di sini di samping itu kan turun ke sini ya. Nah, ini nanti kan di sini terus ke sana, ya. Nah, akhirnya sama juga. Nah, ini dari saya ya, tapi ini kalau di Ujikom juga ternyata titiknya juga itu. Tetapi kita memudahkan ketika ada orang yang sakit, pertamanya sakit cuma lengan, busuk-busuknya
lama-lama tidak dikelola dengan baik, lama-lama kakinya sakit. Kolesterol tinggi. Gitu. Itu ada kayak korelasi ya, ada hubungan kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti ketika ini bisa dari sini kita bisa pakai ini ya, GB 30 bisa. Terus nanti kita kan ke samping, kita bisa pakai 34. Posisinya gitu sih, posisinya. Iya, makanya saya bilang kenapa teman-teman tidak berhasil. Apa nanti sembuh kambuh, karena nusuknya tidak dapat cinya nggak dapat. Jadi ketika kita miring itu ngepas. Jadi kalau dia sakitnya dua-duanya, berarti bayarnya double ya, karena posisinya beda. Itu kalau kita pakai misalnya pas terapi itu kita pakai semua tusuk semuanya boleh? Ya boleh jarum aja, boleh saja. Oh, Nah, nanti ketika ada panas, ya nanti kan sama tadi. Biasanya kan yang keluarnya di mana? Apakah di leher, apakah di bahu, atau ya udah deh pasang semua, nggak apa-apa. Terus nanti kan orang suruh gerak, biar dia sakit nggak apa-apa. Jarum tetap nempel. Tetap nempel. Oh ini memang macam sciatica tuh memang disuruh gerak atau biarkan gitu aja? Boleh digoyang, boleh gerak kalau saya, no problem. Karena kalau tidak kita lakukan goyang, apa ini si jarum berhenti situ doang, kakinya nggak ngalir. Karena ini namanya sedasi ya. Karena tadi saya bilang berhubungan dengan nyeri selalu selalu harus disedasi karena sifatnya itu kan panas ya. Sifatnya panas. Jadi harus disedasi gitu ya, kayak gitu. Pokoknya nyeri apa saja. Misalkan kepala sakit kepala ya. Nah, sakit kepala kan berarti pasti nyeri, ya kan? Kita jangan salah ya, pusing sama sakit kepala. Ini kalau untuk ujian beda. Sakit kepala itu pasti dengan nyeri. Kalau pusing itu pasti berhubungan dengan kekurangan pusing. Terasa pusing kali ya, penat gitu ya. Bening, penat gitu ya. Rasa lelah dan penat menimbulkan pusing gitu ya. Bukan, beda lagi ya. Kalau vertigo itu kan dia berputar. Dia berhubungan dengan apa? Ya, ini kalau vertigo, kita berpikir apa kalau vertigo? Berpikir kan dia kan goyang, berarti berpikir tentang angin gitu loh. Jadi pas ada orang gitu, oh ini kok lidahnya miring. Yang mendorong bisa miring apa? Angin. Kalau stroke, misalkan orang stroke, lidahnya miring. Nah, kita langsung berpikir, ya kan gitu ya. Ya kan kalau orang stroke kan yang biasanya hemiplegia ya, biasanya hemiplegia itu berarti sindromnya dingin. Nah, sindrom dingin ini banyak orang yang tidak paham dikasih angkung dibuang-buang. Lebih kacau karena sifatnya angkung itu adalah dingin. Sudah dingin, didinginkan lagi, ya kapan sembuh. Jadi kalau ada sakit stroke yang berhubungan dengan hemiplegia, jangan dikasih angkung ya. Gitu. Nah, kalau di sisi pokoknya kasih angkung, dari sisinya nggak ngerti teori gitu. Karena banyak yang tidak memperhatikan. Tapi kalau stroke-nya karena hemoragik, karena pecah pembuluh darah, karena ini kan itu panas tuh, mesti disedasi, bolehlah dikasih angkung dibuat. Jadi harus pintar ya. Kalau mendiagnosa itu harus selalu apakah dia itu, makanya saya bilang sindrom itu penting. Dan sindrom diingat-ingat, nomor satu kita berpikir apa yang kita lihat atau apa yang kita raba, apa yang dirasakan oleh pasien, ya. Dirasa apa? Pasien ditanya. Terasa bagaimana Pak? Saya terasa panas. Berarti sifatnya apa? Panas. Nah, kalau panas berarti dia kekurangan apa? Yin. Berarti sindromnya yin deficient. Nah gitu ya. Ingat ini penting banget, sangat-sangat penting. Dia tidak salah diagnosa. Nah, ketika badan terasa dingin, katanya, dia datang dengan kondisi menggigil, kan? Berarti dia kalau diraba badannya dingin, berarti sifatnya dingin. Nomor satu tuh pikir sifat, gitu ya. Sifat dulu, gitu. Ketika
kita sudah melihat menentukan sifat, oh sifatnya dingin, dia kedinginan, dia menggigil. Pasien datang dengan kondisi menggigil, misalkan, berarti pasien itu kan berarti dingin ya. Kalau diraba juga dingin. Nah, kita berpikir sifatnya dingin, berarti sindromnya kekurangan apa? Ya, alhamdulillah teman-teman. Ini penting dan sering terbolak-balik. Tapi logika kita, asal kita tahu sifat, pertama kita sifat, kedua setelah sifat itu kita balik, namanya defisi yang kekurangan. Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke tadi ya, kalau berhubungan dengan perubahan itu berarti perubahan dengan angin ya. Nah nanti seperti ini, kalau nanti kita lakukan tusuk tanpa manipulasi ya, tanpa kita, kalau saya sih kalau sakit gini cukup 1 jarum ya, kita ambil di sini, tapi jarumnya panjang. Kalau pasiennya malah tak suruh gerak ya. Tanya Pak Jepri, kalau ngobatin kalau sakitnya malah setengah mati loh. Milih mana? Milih di jarum dia sakitnya masih kita bisa tahan. Kalau dia kan udah tolong-tolong, saya tolong-tolong, bukan benar. Umur saya nggak pernah sakitin orang. Tuh sama Pak Jepri disakitin, tuh sama Bu Tera juga, berduanya nyakitin saya. Musuh kayak gitu. Benar tuh, ini serius karena dulu saya kan kena dislokasi gitu ya. Alhamdulillah sih kemarin jadi sudah lumayan agak luas saya. Terima kasih ya sendiri ya. Jadi gitu. Jadi prinsipnya kita jangan pernah berpikir bahwa akupuntur itu tidak sakit. Tapi sakitnya itu kan pegel, bukan sakit kayak di sengat lebah. Kalau di sengat lebah, waduh sakit. Kalau berhenti, sakit enggak Pak? Oh enggak, lama-lama enggak. Oh berarti dia cuma sakit. Tapi kalau dia sakit terus ya dicabut atau dipindah, diangkat dan nanti kita cari. Makanya kalau kita tarik tanam, justru malah orangnya segera. Begini, enak bro, tutup lagi, dipujuk-pujuk. Paling kita kerja paling 20 menit, 1 jarum bayarnya juga paling kita 150, masih untung berapa? 1 jarum berapa harganya? Ya kan? Kalau harganya 30.000 lah Mama. Itu kan isinya udah 10, berarti 3.000. 3.000 cuma ambil 1, berarti berapa? 300 perak. Kan? Itu tujuan. Lingkungan kita itu kan banyak yang sakit ini, ya kan? Ini banyak banget kalau di kampung saya susah. Saya banyak jumpa pasiennya. Nah makanya saya bilang saya khususkan ini karena melihat bahwa keluhan ini tuh banyak. Kalau misalkan ada yang akupuntur, terus setelah dia akupuntur itu malah keluar keringat dingin, terus itu kan bisa ada masalah kan berarti. Di akupuntur ada masalahnya begini. 1 takut. Nah, kedua belum makan. Iya kan? Kalau udah belum makan ditusuk kan ya nggak ada tenaga. Ada yang ketiga, nggak ada duit. Tapi begini, kalau misalkan gini, itu kasus yang nggak penting itu. Jadi gini, nanti bayar berapa ya? Jadi jadi kalau misalnya dia keringat dingin cepat-cepat dicabut aja. Makanya perlunya data ketika pasien datang. Sudah makan belum Bu? Sudah makan belum Pak? Kan gitu. Sudah siapkan badannya Pak? Yang paling banyak diragukan dari akupuntur ini bahaya tidak gitu, atau misalnya terkena pada titik yang tidak tepat atau menembus terlalu panjang. Kemudian kalau terkena urat atau saraf itu bahaya atau tidak? Nah, ini bagus nih pertanyaannya ya. Ini bagus banget. Dan kalau yang mengajar itu dokter, ya, atau orang medis, ya, mungkin perawat, mungkin gitu ya. Tapi kalau saya tidak ya. Saya orangnya 2 pandangan. Jadi, akupunktur itu sudah diuji, ya, sudah diuji dan ada titik-titik yang bisa ditransformasikan, ya. Dia ditransfer, saya transfer skill, itu sudah saya ajarin, berarti transfer skill ya, ke keahlian kita transfer, dia belajar sama, ya kan, pakai titik ini.
Terus makanya saya bilang download akupuntur iden. Kenapa? Di situ fotonya gambar kelihatan tulang, Oh, ya kan? Jadi kita kan patuh. Ya. Seberapa? Kan gitu ya. Di situ sudah ada. Oh, dia harus ditusuk tegak lurus sedalam 0,5 sampai 0,8 jun misalnya. Tapi kan nggak nyampe per, ya kan? Kita biar jangan sampai jarum kejebak, kan gitu. Lalu saya sarankan gitu. Kalau kita yakin takut kita mau tajam, ya berarti pakai 1,5 jun. Tapi kita kira-kira, ya kalau cuma pakai segini loh, berarti kita bisa pakai jarum yang ukurannya berapa gitu. Jadi kan jarum itu ada ukuran seperempat jun ya, ada setengah jun. Ya, mungkin teman-teman kan udah pada tahu semua ya, tahu jarum lah. Ada yang belum tahu jarum? Oh belum? belum lihat. Belum? Baru pesan, belum sampai. Dalam perjalanan. Hah? Yang satu semua dulu. Tidur aja bang, santai aja bang. Jangan ngorok ya. Ya, tak kesiknya. Referensi. Ini cuma ada gitu. Benar juga kan? Satu. Nanti jadi gini, jarum akupunktur itu seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita ini kan ada kita ngitungnya kita ngitungnya di jarumnya ya. Nah, kita ngitung jadi yang panjangnya tuh dari pil ya. Nah, ini kan sudah tahu kan? Pegang Hitungnya itu pilnya itu ini ya. diresapi. Dari sini ya, ini kan pil ya. Nah, ada pilnya. Paham bun. Nih, jadi kan kalau nanti orang gemuk kan kalau nggak pakai ini nggak bisa ya kan? Kita minimal harus punya stok kalau empat. Pen ini berapa jam? Kan kelihatan kan dari sini ya. Ini yang 5. Iya. Satu Satu cun yang mana? yang Oh, ukuran inci. ini. Inci dia. Oh, jadi yang ini Biasa pegangan biasa dia. biasa yang pakai tajam aja. Kalau yang paling banyak satu pun ya. Yang ini ya. Yang paling banyak. Nanti ada lagi sebenarnya yang setengah pun. Yang misalkan untuk yang ujung ya. Kita pakai setengah pun biar enggak kurang. Tapi kalau paling ini juga nggak apa-apa. Berarti kalau yang besar, Ini- kalau yang panjang ini pemakai dalam. Iya yang dalam. Kayak tadi misalkan setiap pipa ya. Orangnya gemuk. Kalau Itu pakai kita, berapa jun ya? kalau saya kalau nggak 2 jun ya 5. Berapa jun? Lima. Ini. Cun itu bahasa Malaysia. Cunnya. Iya. Kalau di apa itu biasanya kan dipakainya kan. Kalau ditusuk. Kalau saya kan punya pasien ada yang beratnya 130. Nah, berat dia 130 itu kita bisa bayarnya tangannya.
Atau apa punggung bawah? Punggung bawah. Punggung bawah kan kalau dari sini Cium ya. kan kalau nggak bukan masalah habis kan kita nyari sih. Kan didapat sensasi. Iya. Ya kan itu nggak bisa. Kalau pakai yang kecil tidak nyambung. Hanya kita Sampai, bisa nggak pakai sampai. ya sampai. Harus dapat sensasi. Sampai ke tulang. Bengkok lah. Nggak sampai sih. Juga Kan tergantung kalau kita langsung tujuan ke tulang kita lakukan. Yang penting kan kita tujuannya bukan ke tulang. Makanya apa? Ikutin aturan yang sudah dijelaskan. Nah, di situ misalkan berapa cun misalkan. Oh boleh 1 sampai 2 cun ya. Tapi kalau orang gemuk itu kan di situ juga nggak dijelaskan. Kan itu kan cuma rata-rata buat cun. kalau saya rata-rata ya yang paling banyak 2 cun. Tapi kalau yang pasien saya yang 130 saya pakai yang Ya stempelnya yang untuk 5 cun ya. Itu kan apakah semua nusuknya harus ini ada rindingnya atau gimana? kalau yang namanya tadi kok enggak Enggak lurus. jangan nggak mungkin kan kita mau kumpul itu kalau itu kan jadi bukan Yang tajam yang panjang lebar. yang orangnya itu pasti kan kita banyak kan kalau udah lebih dari 1 itu masuk tegak lurus. Tadi tegak lurus kan kalau ditulis. Kalau yang nyamping Nyamping itu kan biasanya kan ya bagian-bagian tertentu. Enggak boleh di apa? Boleh. Itu tapi kalau rata-rata misalkan kalau nih, lucunya itu tegak lurus semua rata-rata. kebanyakan. Tapi kalau kita ke organ, kita ke organ biasanya kan tidak boleh dinding itu miring, tidak boleh menuju ke organ. Nah, kan ada. Makanya saya bilang, tolong jangan itu yang lima kun. Ini 1 kun. Cunnya. 1,5 kun. Cunnya dia. 1,5 ini biasanya kalau di sandi warnanya agak gemuk, itu kalau pakai 1 kun nggak nyambung. Nggak dapat kecil. Sampai. Kita bisa pakai. Nyangkut di lemak. Iya, betul. Makanya jangan pakai begini ya. Enggak ngefek. Tahu dia. Itu harus 5 cun. Jadi kan pakai standar itu. Memang aku 2 cun. Makanya jangan tuh 5 cun. Sekarang 5 cun. Tapi kalau untuk yang masalah sciatica begini, itu banyaknya itu pakai 2 cun ya. Kalau Bapak ini bisa pakai 2 cun. Sampai habis. Kita nyari sisa bukan masalah habis enggak. Kita mencari sensasi, sampai kecil ya. Kita sudah dapat kalau sedikit sudah dapat enggak apa-apa. Itu di berarti kakinya sudah bergerak. Ini kocok-kocok. Iya. Kalau sini ada yang sakit gitu boleh dicobain. Kalau sedasi berapa? 20 menit. Kenapa? Kalau sedasi berapa? Sedasi itu kan boleh lama. Oh, 30 Iya, menit. boleh. Dia tak- Atau sampai dia rilis ya. Oh, Sampai dia rilis jadi Jadi kalau tonik kan ini coba Bapak tidur. Jangan ngamuk Bapak. Ini kan ini nih, Bapak ke sini. Nah, ini ya. Ini kan saya tusuk nih. Nah, kan saya tusuk. Pakai kita ya. jarum. Kakinya gerakan lagi, Pak. Jarum. Kan dia boleh baca. Nah, ini kan kita tusuk itu Jarum. jadi dia bergerak. Jadi dulu Pak, terus lagi, gitu. Terus nanti si Bapak suruh gerak. Biar kan dia sakit. Justru nanti sakit itu karena Merilis. merilis Otot yang tegang tadi itu. iya. Untuk kasus pada apa itu namanya pada sciatica ini kalau ada rasa panas kita boleh tamparin dengan GB 35 atau 36 atau gitu. dua-duanya. Iya, saya jumpa tuh Sinze yang Ya, panas. 35 36 panas jadi Iya. rasa panas terbakar. Yang biar, Jadi kayak ada rasa panas Itu faktor apa sih? Panas bakar itu apa? biasanya suka asam urat. Asam urat tuh Sinze Asam urat kan. biasanya. Arahnya ke sana kan Sinze. Iya. Jadi ditambahkan tidak sebulan. Ya, itu maksudnya tidak sama rasa terbakar itu ada di Gimana tuh, Sinze? GB 35 ya ini kan. Ah, iya. Nah, ini kalau di gini juga enak. Enak apa ya? Nah, ini kayak gini. Nah, nanti sama 34 itu GB.
Di kiri kanan. Di kaki. Ya, di kiri Ah, kanan, betul. kiri kanan. Boleh. Dua-duanya boleh. Bahasa apa nih? Kalau macam iya. Kita kan posisinya kan samping. Kita ikutin meridian apa yang dekat dengan Tuhan. Kan kita tadi kakinya kan di sini, berarti meridian yang terdekat apa? Yang paling dekat dan dilewati sakit. Kalau usus kecil untuk di Roden Surgeon. Nah, ini catatan ya, ini catatan. Boleh teman-teman pakai buat praktek. Itu pokoknya kalau tangan pakai SI, kalau kaki pakai GB. Tangan SI. SI. Catat ini penting ini kan. Tetapi kalau berhubungan dengan leher dan bahu, ditambahin GB 2021. Kalau dia ada sakitnya leher, bahu, bahunya sakit nyeri, bisa ditambahin GB 20 ya. Nah, GB 20 sama GB 21. Ya. Kemudian istimewanya titik GB 20 itu bagus untuk menghilangkan tinnitus atau suara berdenging ketika kita tusukkan ke arah telinga. Jadi kalau kita itu ada kemasukan air, nggak nyaman kayak gitu ya, kayak ada bulu-bulu kayak gitu, kita tusuk lateral ya, miring. Ini kan GB 20 nih, GB 20. Ini kalau kita tusukkan GB 20, kita tusukkan miring ke arah telinga. Itu untuk mengatasi masalah telinga berdenging. Ya. Kalau dia tak paham, Gimana sih? Sini, GB 20. GB 20. Enak ya, Pak? Oh, kalau untuk leher sama. Ya. Kalau untuk masalah miopia atau binus mata minus hubungan sama mata lelah, mata nggak enak gitu, ngantuk nggak enak, itu kita tusuk miring ke arah atas. gimana sih? Untuk keluhan mata minus atau miopia, mata minus, mata keluar mata atau mata lelah, matanya lelah sampai Capek, ya, penat. Ya. Penat ya. Itu kita tusuk miring ke arah atas. Nah, itu mempengaruhi mata. GB 20. Nah, itu kita yang sering saya pakai dan ternyata hasilnya bagus. Ya. Kalau di teori nggak ada. Itu kalau yang saya kasih itu kita tambah biasanya di Tusuk itu sekali aja sih. Kenapa? Yang GB 20 tadi untuk telinga berkening itu tusuknya sekali aja. Ditusuk digerakin sampai telinganya ada Kurang ya? ngomongnya berkurang. Kalau saya selalu tarik kanan ya. Saya kalau terapi itu mungkin agak ekstrim. Jadi saya senangnya itu saya gerakkan. Soalnya kalau nggak digerakkan itu sesak. Tidak ada kenaikan apa hasil. Ya kan ditarik kanan tarik. Kalau miring ya di ininya. Kalau disentil kurang. Boleh juga sih sentil boleh. Jentik itu bang. Ini sekarang ini kan kita sebutkan. Karena di ini nanti kan terjadi ini Jentik. Jentik lah. Kalau untuk yang teorinya diputar gitu. Nah, ya itu cuma mencari kunci sebenarnya. Oh. Jadi kenapa banyak yang tidak berhasil? Itu biasanya mereka cuma tusuk tinggal. Makanya kenapa kita bisa memakai simulator atau KBD. Nah, itu kan itu bisa untuk menambahkan apa itu kita gantinya untuk menggerakkan. Karena kita pasiennya banyak, masa kita mau begini misalkan. Udah bisa pakai simulator. Ada yang ada setrum misalnya macam mana ya? Yang kadang tekan aja gitu boleh. Pena sentrum. Iya betul. Ya mendengar. Pena sentrum yang mana? Yang pena akupuntur tuh. Pena elektrik. Dia elektrik tuh pakai baterai tuh. Boleh. Iya. Itu kan jadinya akupoin. Jadi tidak ada rusuk.
Tapi tidak, dia pas nusuk. Pas nusuk, dikasih gitu. Misalnya jarum, kita kasih nih. Bisa, tapi kan capek juga sama juga kita sendiri. Jadi kalau saya gini ya, saya nggak tahu ya, ini kan banyak model apa alat teknik ya, kayak gitu. Kalau saya itu pakai simulator ya, pakai simulator atau kalau yang tidak berani itu saya pakai simulator ya. Jadi kayak dulu kayak pena juga, tuh. Jadi tapi nggak pakai jarum. Nah, kalau yang pernah ya ngikutin MK Sastri itu tahu lah. Kalau saya kan itu jumnya yang India itu ya. Ada tahu ya? Iya. Yang MK Sastri. Yang aku tulis dokter MK Sastri. Iya banyak. Pakai ini sih. Ya. Nah, apa tuh? Yang mana? Ini apa ini hasilnya? Ya ini bukannya simulator. Simulator kan? Untuk kan detik itu bisa juga jadikan simulator, tapi kita pegang jadinya alatnya. Iya, namanya kan simulator. Ya. Cuman model Kalau nggak tahan nggak sempurna ya kan? Dia ada titik meridian. Jadian, Titik ya, tapi meridian. bisa jadikan simulator. ya itu kayak simulator. Iya, iya. Ya sekarang kan alat tuh banyak. Iya. Ya. Tapi yang terpenting kan kita dasarnya harus tahu. Tahu ya. Nah, jadi kalau seperti sekarang di keperawatan kalau yang jadul untuk apa itu namanya untuk pasang apa infus susah ya. Sekarang tinggal terusuk tutup langsung plak selesai. Jadi itulah namanya teknologi ya. Dan kita selalu berkembang. Belajar juga belajar terus pembelajaran sepanjang hayat kan gitu ya. Penyakit juga berkembang. Ya berbagai alat itu bisa kita sebagai tambahan. Tapi prinsipnya cuma saya pesan satu, ini efek. Ketika tahun saya itu masih suka di acupressure, itu kan ada alat yang namanya IPA listrik ya. Tahu ya? Kalau sekarang perkembangannya menjadi PHD atau PHD itu kan ada itu produk dari Korea. Itu kalau pakai IPA listrik yang orang itu pakai di sistem kakinya pakai ya, kayak untuk ukuran itu ya, tahu? Tahu nggak? Yang untuk setrum. Yang kira-kira setrum kita bikinnya begini, kakinya kita di atas. Gerak-gerak. Yang pakai itu loh, yang orang pada bilang, kalau saya bilang ini IPA listrik. Dulu saya kalau dulu itu niat kita bohong. Ya maaf ya. Itu kan dulu memang namanya orang cari duit ya di depresi itu kan keren. Jadi orang kan gini langsung saya di bawah itu kan adalah alat teknologi di listrik. Terus nanti kan kita dialiri listrik, tapi kita dorong pakai karpet ya. Kita dulu kita di karpet. Nanti kan kita dorong Iya. Ya kan tahu ya. Karpetnya dibasah. Kadang karpetnya dibasah. Iya, karena Yang itu dinyentrum. buron. Iya. Listriknya kan buat buron kan. Dan itu kalau saya tidak sarankan, kecuali kalau kowe itu Bahaya tuh. bukan masalah bahaya. Kalau laki-laki bisa impoten. Bahaya ini. Bahaya. Itu paling bahaya. Nah, kan gitu. Jadi dulu kita sudah pakai di tahun 2023. Itu dulu ada ya. Jadi maksudnya gini, pakai sih terserah saja, ya kan. Tetapi itu sebenarnya sudah merilis. Kalau gitu soal konsep. Nanti kita balik lagi ya. Nanti balik lagi. Pak, duduk aja, Pak. Belum dipakai. Jadi, oh ya, udah sekarang. Itu udah mulai. udah ya. Udah mulai. Kita sekarang masuk ke apa? Materi ya. Jadi setiap pengobatan itu kan tidak semua lalu berhasil dan tidak semua selalu mendapat apresiasi dari orang. Ini andai kondisi nanti di lapangan kita kan beda-beda nih. Misalnya bertemu pasien yang makin sakit atau kalau sudah tak sembuh itu urusan Allah ya. Tapi makin sakit, ini kan jadi PR kita nih. Bagaimana nih, Sisi? Makanya nomor satu, kenapa saya selalu bilang kita harus menentukan sindromnya dengan tepat. Sama diagnosenya. Sekarang kalau misalkan teman-teman nih, mungkin ada yang pernah belajar Yamamoto, apa tuh master, kayak gitu ya. Tapi belum ngerti TCM. Ada nggak? Ada kan? Tapi nggak ngerti TCM. Kira-kira semua apa tidak? Nah itu masalahnya. Saya bukan kok tung master Yamamoto saya pelajari.
ya kan, cu itu paling susah loh ya. Skalop ya, skalop itu aku kumpul klip kepala, ya. Itu saya pelajari semua sampai Jim Johnson semua ya. Itu pakai bahasa Inggris semua ya, pakai bahasa Inggris. Ya, itu kan kita juga tugas kampus ya, untuk translate untuk ini kan itu tugas. Jadi kita semua pelajari. Tetapi kalau kita tidak tepat, mereka itu hanya manajemen nyeri, ya. Jadi kan dia itu nanti ketika ditusuk seperti itu master itu cenderung ke manajemen nyeri, ya kan? Kalau misalkan ke organ dalam setelah saya uji coba, kayaknya saya belum bisa menemukan ya. Nggak tahu mungkin kalau ahlinya yang lain ya, saya tidak tahu ya. Nah, oke. Terus kalau untuk kayak Yamamoto itu ke saraf. Kalau kita tidak tepat, sedangkan kalau di situ teori kalau saya selalu berpikir gini, itu teori saya. Ketika itu ini manusia, itu bukan alat elektronik. Setuju nggak? Manusia itu bukan alat elektronik, kecuali manusianya diganti pakai mesin, berarti pakai elektronik. Kalau elektronik itu setiap titik ukurannya sama. Tetapi manusia kan ada yang miring, ada yang begini, ya kan? Seimbang atau tidak, posisi otaknya bagaimana. Kalau kita itu sama, itu kan teorinya kan hitung ukuran, kaki meteran, ya kan? Kita hitung, jadi pelajaran yang mamut, nggak apa-apa deh. Jadi tambahan. Jadi kan kita ya. Jadi kan kita diukur tuh, titiknya nanti di mana, kayak gitu ya. Terus manusia sama nggak kira-kira? Nggak sama. Apalagi kalau misalkan manusianya itu tidak, ya. Seharusnya kalau laki-laki itu kan di kanan. Ketika laki-laki kidal, ternyata dia letaknya di kiri, gimana? Atau sebaliknya, ketika perempuan itu kan di kiri, ya. Terus dia kidal, berarti dia posisinya di kanan. Warnanya kan beda. Itu tidak pernah dibahas. Kalau saya selalu berpikir, kalau manusia tidak sama dengan robot, jadi letak-letaknya tidak sama, ya. Jadi kayak kalau makanan tradisional itu bisa dibikin, nggak bakalan sama. Tapi kalau makanan pabrikan, kan ada cetakannya. Manusia bukan cetakan kita kan, yang mencetakan Allah. Begitu. Jadi nomor satu adalah harus bisa diagnosa. Terakhir mau pakai terapi apapun, pertimbangan apapun, oh ini pertimbangan saraf. Oh saya pakai cu, gitu kan ya. Cu kalau aku puncture kayak gitu. Boleh, tetapi bisa enggak? Sudah siap belum memikirkan posisi otak, cairannya berapa, kan itu harus hitung. Ya. Misalkan di otak, mungkin teman-teman pernah belajar cu itu agak rumit. Jadi hitungannya itu banyak banget ya, pertimbangannya itu kalau yang otaknya nggak jenius sama dokter ya. Kalau dokter saya yakin dan namanya dokter ya, jika ya sama kita ya, dokter pasti akhirnya lebih gitu ya. Nah, itu mungkin yang muda-muda ya, muda-muda dalam masih kesempatan belajar dengan apa? Dengan cilik ya, masih muda, masih daya pikirnya masih tidak lelah ya. Kalau kita yang sudah tua-tua, yang kebanyakan kebutuhan ya. Dapurnya udah butuh ini butuh itu, kan seperti itu. Ya itulah kesempatan untuk yang masih muda. Oke ya. Jadi nomor satu adalah sembuh atau tidak itu adalah ketepatan dari diagnosa. Tapi kesembuhan adalah bukan, kita tidak boleh sombong ya. Kita hanya apa istilahnya perantara. Kalau kita wasilah aja ya. Kita wasilah aja. Jadi mudah-mudahan dengan teori yang benar, apa itu namanya diagnosa benar, formulasinya titiknya dapat yang benar, pasien dapat mendapat kesembuhan. Dan kita juga selalu berdoa. Kalau saya berdoa begini. Saya itu kalau berdoa hitung-hitungan. Saya sama Allah hitung-hitungan, benar saya hitung-hitungan. Wah ini maksudnya hitungan. Saya ketika sholat malam saya itu ya Allah, mudah-mudahan dikatakanlah orang-orang pasien saya yang tidak engkau sembuhkan. Kan pintar saya doanya ya. Bisa dibikin enggak? Ya udah mau disembuhin sama Allah datang kita. Nah, kita minta sama Allah, tapi pakai hitungan. Nah, hitungan yang mau engkau sembuhkan. Kan ada hitungan.
ada metriknya. Gitu ya. Yang mudah-mudahan teman-teman, wah ini bagus juga ya. Ya, nanti banyak yang ikut, termasuk saya. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah saya tuh aneh kan. Ketika saya berpikir bahwa di satu tempat, besok saya ke situ gitu. Saya nggak ngerti. Ketika itu saya berpikir bercanda sama teman saya ya, yang sampai sekarang saya belum ketemu. Mau telepon saya, saya ini marah-marah dia. Saya ada teman itu kan di Pekanbaru ya, tinggalnya di mana gitu. Nah itu saya tuh dari dulu, aku punya ke tempatku loh, bener deh kapan ya? Itu teman CS saya ya, teman waktu SMA. Itu teman kalau naik bis, lupa, pokoknya teman sawi banget ya, besti banget ya kayak gitu. Nah sampai sekarang saya belum ketemu, tapi saya kan sudah ke Pekanbaru ya. Sebenarnya dia kan tinggalnya di sini, bekerja di pabrik apa gitu, kertas apa kalau nggak salah. Tapi saya belum ketemu. Ya itu kok saya baru pikir ini saya sampai ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu sama teman saya ya. Mudah-mudahan besok saya bilang, kamu tuh ini terus nggak bisa disambung gitu, dia marah-marah. Tapi saya lihat habis marah, tapi saya tidur. Ya itulah makanya kita berpikir bahwa semua itu yang akan menjalankan kan Allah. Kita tidak pernah mengertinya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua kalau berdoa ikutin saya. Jadi Allah itu kasih. Kalau kita nggak minta nggak kasih loh. Nanti dikasih penyakitnya itu yang harus keluar semua. Nanti balik lagi ke kita. Kan sudah bagi ke orang. Ya kan lebih kalau yang sama disembuhkan dari orang-orang dapat kita langsung sembuh gitu lah. Saya. Pengalaman Cinse selama menterapi dari akupunktur ini, berapa kali perawatan yang biasanya diberi Allah? Pakai Allah ya kalau gitu ya. Kan kesembuhan itu dari Allah. Jadi gini, kalau saya itu saya ada catatannya akhirnya ya. Kan kita lihat dari tingkat level penyakitnya. Kan dia penyakitnya itu piau atau di permukaan ataukah dia sudah hi atau sudah dalam. Jadi kalau misalkan dalam, saya selalu menyarankan terapi minimal itu 6 kali. 5 kali itu nilai kemungkinan sembuh, 1 kali kunci. Ya, itu seperti itu. Rata-rata pasien saya antara 1 sampai 6 kali terapi. Gitu. Tetapi kalau yang parah bisa sampai 12. Satu sesi itu kan ada, jadi kalau itu setengah sesi ya, kalau satu sesi itu kan bisa 10, bisa 12. Itu 1 kali sesi. Saya selalu bilang, daripada sakit diperpanjang, lebih baik seminggu 2 kali. Sekali keluar duit, dan jadi kan sembuh. Kalau nggak sembuh ya sekalian pindah ke orang, saya bilang begitu. Tapi mereka kurang pindah, saya sih lah bercanda. Kalau memang tidak cocok sama saya ya pindah aja, segitu kan. Yang tempat yang lain, namanya kesembuhan itu kan itulah bukan punya kita kan, kita nggak boleh sombong. Tetapi akan kita lakukan dengan yang terbaik. Tapi alhamdulillah nggak ada yang mau pindah, malah yang nggak berani. Saya tuh pagi dibilang nggak berani kembali, emang nggak tahu. Besok sih aku besok pagi begini dia. Lah, baru kemarin juga, ini pokoknya aku besok pagi. Katanya kalau di Cina terapi aku butuh tiap hari. Telinganya dengerin juga kan katanya. Kalau aku butuh itu sebenarnya berapa kali sih kulitnya gitu kan. Sebenarnya efeknya 2 kali 24 jam. Itu efek, masih efek. Masih ada efek. Jadi kita boleh sehari. Tetapi kalau di Cina itu terapi akupunktur ada yang dilakukan setiap hari. Kalau di Cina itu nggak kayak kita. Kalau kita kan obyokan ya. Kita tuh pokoknya semua langsung dirokol gitu. Kalau di Cina nggak mau. Bisa kita apa? Misalnya dia pakai herbal ini, atau dia makan ditusuk. Ya itu dulu kayak gitu. Jadi kayak makanya dia terapinya setiap hari. Dan kalau di Cina zaman dulu ya kalau dulu namanya Wu ya atau dukun ya, sebenarnya kita jadi dukun ya. Makanya saya bilang kok bangga sih dari aku tulis itu Wu ya itu kan dukun gitu. Kalau di sana kan ada samanik ya, ada pakai juga ya. Gitu. Kalau kita bilang samanik gitu. Itu kan doa kayak gitu. Nah kalau di Abu sana itu kalau itu kan dikasih minuman, tiduran, nanti ditusuk, 1-2 jarum, terus besok balik lagi kan gitu ya. Itu kalau di Cina kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mau tusuk tangan. Nah makanya saya ajarkan ketika kita bisa memakai titik luwo atau ketika kita bisa memakai 1 jarum misalkan, karena keluar kenapa harus pakai banyak. Tapi saya pernah dikomplain satu banyak pasien itu sudah tua, tremor, namanya apa ya tremor ya,
umurnya itu udah 93 tahun. Itu anaknya ngotot di terapi. Saya bilang sebenarnya itu nggak perlu diterapi, ini disenangkan. Nah, usia 93 mau diapain ya? Enggak, pokoknya saya maunya diterapi. Oke lah, ini saya terapi saya besok. Si nenek ini senang, senyum. Katanya ibunya nggak bisa bicara, katanya. Udah nggak bisa bicara. Ya, oke. Akhirnya saya terapi. Untungnya saya foto. Saya biasanya jangan foto, tapi aku kok karena anaknya nggak lihat, saya harus foto ya. Saya foto ini. Ini si susunya kurang ajar. Dia bilang, itu sisanya kok nusuk kanyang cuma sedikit. Padahal si anak ini kan di Singapura itu prinsip terapi di Singapura banyak titik gitu. Kalau udah trouble kan ya, kalau di mana, di Japri, gimana sih pengobatan mama saya kok begitu gitu kan? Kalau saya bilang yang ngobatin saya, yang menyasumi saya, kenapa sih marah gitu ya kan? Itu kan sebenarnya udah keuntungan. Terus saya jelasin. Tapi untungnya saya nggak sedikit ya. Untungnya itu saya banyak gitu. Saya ini nggak ada anaknya nggak ngerti ada itu tak banyak aja gitu ya. Pilih aja gitu kan. Udah ini penting. Mau tak gerakin juga orangnya udah kelihatan apa? Udah tua kok. Akhirnya saya foto. Cici, silakan dilihat. Wah langsung si mbaknya dipecat. Kan kejam banget. Kan berarti si mbaknya itu suka fitnah. Ya kan si susternya ini. Artinya oh ya maaf ya. Akhirnya dia percaya sama saya. Terus, tapi besok ini ya, Ci, saya jangan intervensi ya. Saya punya hitungan sendiri untuk melakukan terapi. Oke, akhirnya terapi. Terus katanya mama saya nggak bisa bicara. Oke, siap. Nanti mudah-mudahan Tuhan masih kasih ya. Kita berdoa ya, Ci. Oke, siap. Akhirnya saya terapi. Saya curiga ini orang kok cuma senyum. Ini kayaknya bisa bicara deh. Feeling saya mengatakan dia bisa. Terus, suster, saya maunya sendiri ya sama ama ya, saya bilang. Oh iya boleh, itu udah ganti sistem. Saya tanya, saya cubit, nanti saya cubit. Hei nenek cantiknya, ama, aduh, nah ternyata dia bisa bicara, ternyata dia bohong. Dia itu placebo, bohongin, apa itu namanya bohongin. Jadi dia bohongin biar orang pada perhatian itu. Tolong yang punya pasien tua-tua itu pada berpikir ke situ. Orang tua itu sudah kembali ke anak-anak gitu loh. Ya, ini saya juga ketawa kan. Terus si Inci itu bilang begini, wah Bu Siti itu hebat banget bisa bikin mama saya bicara. Padahal udah. Terus kalau ada saya ngomong, besok mau terapi enggak? Aman gitu kan. Kayak gitu kan. Tapi kalau adanya itu apa belum itu orang dulu sapi ya dekat saya. Kemudian ini satu keluarga juga terapi sama saya. Jadi uniknya kita menjadi seorang terapis itu sangat-sangat banyak dan kita harus selalu memperhatikan apa lingkungan. Lingkungan itu kemarin yang pertama kali waktu Zoom kan sudah saya jelaskan adalah lingkungan secara makro. Jadi lingkungannya apa? Lingkungannya si Nana ini apa? Keluarganya nggak memperhatikan dia jelas pengen diperhatikan gitu loh. Jadi faktor psikologis itu juga sebagai dasar menentukan diagnosa. Ya. Oke ya, mungkin cukup kita break dulu ya. Kita jadi dari kita break dulu untuk apa ya? Break apa kopi break ya. Semoga mungkin itu dulu kita break dulu. Iya, alatnya itu ada senjata nggak pakai? Ini sekarang kayaknya ini aja. Sudah sedia semua hilang pokoknya. Kita kembali ke pembelajaran. Tadi panitia sudah memberikan satu papan jarum. Jadi ini adalah jarum akupuntur. Jadi belum kenal, silakan diperhatikan, dirasa, diraba, diresapi.
Ya, jadi jangan nanti dikasih aba-aba sama sisi bagaimana cara menusuk yang tidak sakit. Tapi sebelum kita lakukan ke pasien, alangkah baiknya kita tusuk diri sendiri dulu. Ya, jadi kita merasakan nih ini sakit apa tidak, ini terlalu dalam apa tidak. Ya, jadi sebelum kita sama perihal bahasa, sebelum menyakiti orang lain coba kita pikirkan. Yang kita sampaikan sakit ingat. Saya pernah nampak dok. Itu minyak. Enggak, saya lihat. Alkohol Ustaz, di dalam masa otak. Untuk anak ya. Apa Ustaz aja? Oke, itu nanti kita praktekkan ke tangan kita dulu aja. Sebelum kita praktek sama orang ya. Oke, sudah kumpul semua kan? Saya serahkan ke Mas Nancy. Teman-teman ya, kita praktek ya, praktek. Untuk data diagnosanya kita sudah insya Allah ya paling tidak 80% ya. 80% oke ya. Jadi sekarang Ini kan. Anda minta satu. Ini kan. Teman-teman buka pegang semua ya. Ya. Ini pegang ya. Pegang. Kita pegang jarum. Jadi kita itu harus merasa lekat dan dekat dengan alat kita ya. Jadi ini kan bagian dari jiwa kita atau sen kita ya. Kita mengolah sen. Ketika kita dekat jarum, kita tidak boleh takut. Ya. Tak boleh takut ya. Jadi teman-teman nanti jarum kita pegang dulu ya. Tangan yang satu megang jarum dan sebelah kiri. Tapi kalau tidak ya berarti sebelah kanan. Oh iya. Yang tidak. Jadi kita pegang kita ini. Kemudian tapi pegangnya itu filmnya di atas. Ya, pegang. Ini tidak pernah ada ya di pelatihan ya atau di buku tuh nggak ada ya. Ini hanya teknik agronomis saja ya. Bagaimana kita melakukan suatu tindakan yang berurutan dan itu cepat kita lakukan ya, tidak tunggu menunggu dan seperti itu. Jadi jarum kita lihat, coba kita lihat filnya sebelah atas. Kalau kita salah pegang, kalau filnya di atas, ketika kita buka kita ke tusuk, artinya jarum menjadi on steril. Nah ya, jadi ya gitu ya, intinya di sini. Makanya ini kan sen ya. Sennya kita harus kuat ya, semangat ya, sen. Mukanya berkah, ceria ya, sehat gitu ya. Jangan pakai rida. Berdebok. Kayak orang kedinginan. Kalau orang kedinginan nggak boleh loh. Apa ya? Bisa besi. Siap dulu sudah misalnya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, kita pegang. Kita pegang jarum. Pertama-tama kita tadi sudah dikenakan jarum ya. Kemudian kita ada teknik menusuk tidak sakit. Ya. Kalau menusuk tidak sakit itu kita ada beberapa teknik, yaitu ada dengan bibir, ada dengan yang diregangkan, tetapi pada prinsipnya bagaimana kita melihat ujung jarum yang tajam itu adalah untuk dengan gerakan cepat untuk menusuk. Ya, nggak harus cepat banget sih, nggak harus cepat banget. Maksudnya ketika kita mau ini agak didekati dikit belum kena, ya nggak boleh begitu. Kan kita bebaskan dulu ya, kita sterilisasi tempat yang mau kita tusuk. Kemudian kita harus lihat. Nah, ini kan istilahnya kan baru pertama ya. Jadi saya ajar dari nol ya. Kalau sudah panjang nggak usah masa kita buka itu sudah nggak usah gitu ya. Jadi ya maksudnya intinya kita belajarnya kita cara pegangnya biar benar. Karena alasan tadi ya, kalau kita bisa ketusuk, ya satu jamnya udah nggak usah pakai karena nusuk kita. Nanti kita nusuk kumial, kita akan menyebarkan kalau kita punya penyakit kita pasien malah menyebarkan kan kita nggak tahu juga. Jadi intinya kita tidak boleh menyebarkan penyakit atau nusuk kumial ya.
Nah, itu seperti itu. Ini saya gabung ya sama pelajaran keperawatan ya. Biar teman-teman itu bisa melakukan pencegahan infeksi. Nah, jadi kita tidak menularkan penyakit ya. Nah, sedikit dua dikit agak dapat ilmu lah ya kayak gitu ya. Tidak harus seperti perawat benar ya, enggak. Yang penting nomor satu kita harus selalu pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi kita bisa lakukan. Mungkin kalau kita juga bisa pakai handscoon, ya kan? Ya. Handphone. Tetapi kalau kita mau pakai handphone untuk pelatihan untuk pemula, kayaknya susah. Karena handphone sendiri pun harus benar-benar rekat. Jadi tidak mengganggu ketika kita menusuk. Nah, nantinya dalam praktek nanti yang jadi kita kembalikan lagi nomor satu, kita ingat pencegahan infeksi baik dari diri kita ke orang pasien atau dari pasien ke kita. Nah, itu nomor satu. Kita menjadi seorang terapis itu dalam kondisi full, ya. Sen kita bagus, habis makan, kalau belum makan ya jangan ya. Nanti kena dingin jadinya. Jadi intinya kita hitung-hitungan dalam jangka panjang untuk kesehatan pribadi. Nomor satu kita pikir dulu kita, ya tak mungkin kita mikir pasien. Tapi nomor satu saya harus eksis, saya harus sehat gitu. Nah, jadi teman-teman nomor satu ingat pencegahan infeksi ya. Pencegahan infeksi kita bisa melalui sela-sela kuku. Ya. Ketika ada darah, mungkin kita nusuknya salah. Jadi ada darah ngalir. Terus kena ke pasien. Nah, infeksi ini bisa keluar dari ini dan kita juga bisa kena. Ya. Sama di sela-sela kuku. Karena kita nggak nyadarin. Ya. Makanya saya bilang hati-hati. Tetapi kalau nggak usah takut, karena kalau kita mengikuti teori yang sudah dibakukan itu tidak akan terjadi accident ya, tidak ada kecelakaan ya. Dan seandainya pun ada kecelakaan di akupunktur itu tidak terlalu berbahaya ya, kecuali menusuk mendekati organ. Bolak-balik saya ingat ya, kalau makanya ini kita belajarnya tidak di dekat organ. Nanti belajar lagi. Nanti kalau yang belum paham, boleh capi, boleh apa, boleh kita bahas di di grup ya. Penusukan yang lebih ekstrim. Nah, itu seperti itu. Yang terpenting adalah kita menusuk, belajar jangan yang dekat organ. Seperti misalkan organ paru-paru, kita takutnya pneumotorak, ya kan, kayak gitu. Kalau di jantung, nanti kita melukai perikardium, kayak gitu ya. Ya seperti itu. Hati nanti tapi asal kita mengikuti yang sudah dibakukan itu insya Allah enggak. Cara menghindari pembuluh darah misalkan, kita gambaran kita adalah pembuluh darah itu adalah saluran, ya, saluran atau pralon. Kalau pralon itu kan pasti ada areanya terbatasi ya, ada batasnya, kan dia bulat. Otomatis kalau dekat, misalkan kita tusuk untuk daerah yang dekat jugularis misalkan ya. Di jugularis itu kan kita resiko. Nah, kalau kita kena vena ini kan ya kita resiko. Tetapi kita harus berpikir bahwa kita menghindari, ya, bukan tidak menusuk, tapi menghindari pemda, pembuluh darah. Kalau saya bilang pemda itu berarti pembuluh darah ya, bukan pemerintah. Itu seperti itu ya. Jadi kembali lagi, jadi sudah tahu ya, dihindari caranya apa? Bisa kita dorong. Karena satunya kita dorong dulu, ya. Ketika dia sudah ngambil, jarum sudah di tangan kanan, ini kita taruh, ya. Kalau saya biasanya itu pakai kantong, karena saya perawat, jadi biasanya pakai kantongin amplop kita. Itu seperti ya. Misalkan kita, nah, ketika ini sudah kita ambil, ya, tangan kita dorong daerah pembuluh darahnya tadi. Atau kita misalkan pada misalkan pipi ya, pipi ini kan, itu kan agak keras, itu kita dorong. Kita bisa tusuk dari sampingnya ke arah misalkan mau tegak lurus, nggak apa-apa, tinggal kita ambil. Nanti ketika jarum itu sudah nancap, sudah tertusuk,
itu nggak akan berpengaruh. Ya. Jadi tetap dia tuh tegak dulu. Nggak ada masalah, agak miring sedikit, ya sudah ketemu peci. Dan nanti ketika sudah hilang pecinya, itu bisa kita lakukan kita sentil-sentil atau kita simulasi lah. Oke ya, tidak ada masalah. Cara kita kembali lagi, tangan kita biar kita tidak terjadi kecelakaan. Pegangnya begini ya. Nah, coba, benar belum? Ini lihat yang ada pet tuh nih. Kemudian kita pegang tangan kiri. Ya. Kemudian tangan kita buka dari atas sedikit. Ya, kita buka yuk pakai tangan. Buka. Yang ini kita pegang ya. Buka tangan itu. Nah, pintar. Kalau perawat itu malah ribet. Di sini kapas-kapas, di sini di tangan. Ini semua bergerak, bekerja. Ya. Nah, harus teman-teman nanti juga harus bisa begitu. Di sini taruh apa pun buat ini. Jadi tangan kita suruh kerja. Latihan. Ini pertama kali sudah kita bersihkan. Kita bersihkan dulu. Sudah siap. Kemudian kita ambil jarum. Cara mengambil jarum tadi kita dari atas ya. Jangan dari sini, bolak-balik nanti. Kacau kita juga enggak. Kita urutin. Ya, maksudnya kalau nanti sudah apa ya nggak usah. Masa nanti begini? Saya mau nunjuk aja, anaknya kabur. Ini loh. Jadi kita lihat itu kan ada bagian yang lancip ya. Coba diperhatikan dulu semua. Ya itu. Nah, kita yakinin posisi tangan kita benturkan ya. Kalau kita sudah ini posisinya begitu, tangan kita tuh muka. Bisa. Dia takut jarum nih. Vertigo dia selesai. Oh, Ketiga langsung saya. Tidurin dulu. Ini nih. Rencung Pak. Saya. Oke ya. Hari ini Kondisi seperti ini adalah menjadi satu pembelajaran ya. ya. Jadi seperti ini tadi kita tidak terlalu fokus ya, tidak terlalu fokus ke masing-masing kita. Jadi kalau misalkan di sebelahnya ada orang yang kira-kira kayak nervous atau apa, kita mesti segera ngerti ya. Nomor satu yang kita lakukan ini namanya kalau ini kita sebagai seorang terapis harus mengerti masalah apapun kegawat daruratan. Kita termasuk ke masalah kegawat daruratan ya. Nomor satu yang kita tolongkan pastinya adalah pernapasan. Ya, nomor satu kita tolong karena orang dalam kondisi pernapasan buruk ketika terjadi shock ya, namanya shock. Jadi ketika ada shock, kita nomor satu kita berpikir kebutuhan dasarnya dari pasien yang mengasap adalah nafas. Inilah kondisi yang teman-teman semua ketika menjadi seorang terapis, masalah pernapasan itu adalah masalah utama. Kita sendiri harus berusaha mengerti bagaimana kalau kita itu ada perasaan tidak nyaman. Jadi kemungkinan ibu ini tadi sudah tidak nyaman, dia sendiri tidak mau melawan ketidaknyamanannya. Nah, ya, jadi dipaksakan. Jadi maksud saya apa? Ketika kita menjadi seorang terapis inilah makanya saya bilang kita harus full, ya. Terus kita selalu warning terhadap tubuh kita yang kan kita mau jadi terapis, bukan jadi pasien. Terus kita mau jadi seorang terapis, kalau pasien kan lurus yang mau kan. Tapi kalau terapis, kalau kita punya masalah seperti ini, nah berarti ketika tubuh kita itu pasti warning ya, pasti mungkin ada adrenalin, ada hawa yang tidak nyaman, mungkin ada kayak silut-silut datang, kan gitu ya. Makanya saya bilang kita itu tidak boleh kosong, ya. Dan kita lawan. Karena sesuatu kalau kita lawan itu pasti nantinya akan menilai sendiri tubuh kita itu pasti akan statis ya.
ketika tubuh kita merasa aneh, bagian yang lain akan berusaha mendorong. Nah, yang terutama nomor satu adalah kondisi seperti ini kita harus berpikir dia butuh pernapasan. Mau dia kayak mau kesurupan, mau apa sebetulnya nomor satu adalah sebetulnya nafas, oksigenasi. Nah, itu teman-teman pokoknya prinsip kalau pada tidak nyaman tidak boleh nerapi, ya. Karena nanti kita bisa waktu nerapi kita bisa sendiri ya. Nanti, iya itu kan yang dibilang tadi, ya. tusuk. Dia boleh menumbang. Karena dia apa terfokus gitu ya, terfokus. Nah, ini malah menjadi pelajaran kita ketika kita adakan pengajian, teman sekitarnya itu harus saling memperhatikan, ya. Apalagi kalau sampai kok dia ternyata gitu ya. Nah itu kita harus sama-sama atensi. Nah, makanya kan kita untung ya tadi sudah break ya, sudah ada break jadi agak lumayan lah ya, tapi nggak apa-apa. Sedikit waktu ya mudah-mudahan kita doakan teman-teman ini nanti jadi orang yang terbaik. Ya. Ini ada satu cerita saya sendiri ya pernah mengalami. Ketika itu saya camping itu saya masih kelas 1 SMA. Yang luar biasa sekali, saya itu kesurupan. Kesurupan. Rasukan. Ketepak. Translator yang baik. Jadi saya pernah Bayang. ketika saya kelas 1 SMA, kan kesurupan. Saya itu aneh. Ketika itu saya sama Muslim ya. Guru pembimbing saya itu Katolik, namanya Andreas Wasudi ya. Ketika saya kesurupan, saya itu didoain hari 3 gitu ya. Di hari, benar ini cerita beneran gitu ya. Ketika dia di hari itu, saya tuh nggak pernah ngerti haleluya. Tapi saya lebih bisa saya dibanding guru saya. Dia malah minterin dia gitu ya. Jadi pasti ngomong gitu. Sampai guru saya kaget. Dan akhirnya, memang yang menolong saya tetap yang guru saya ya, yang tetapi saya didorong untuk melawan sendiri. Jadi kayak karena kalau kita nggak melawan itu tidak terjadi ci berbalik. Jadi tadi cinya itu berbalik. Harusnya kan dia berhubungan dengan ci ya. Jadi ci dia itu tidak bisa menyebar hubungan dengan fungsi paru-paru ya padas. Nah ini ada berarti terbukti ya. Ci paru itu dia istilahnya kan itu yang cinci ya. Nah itu udara mengandung oksigen itu tidak terhirup dengan benar, tidak bisa turun dan tidak bisa menyebar. Akhirnya di virus itu tidak terjadi pertukaran oksigen sampai dia keluar. Ya, nah itu kan kasusnya. Jadi itu tadi menunjukkan fungsi sirpa. Ya, makanya yang sirpa dan sosial yang menyimpannya siapa ginjal. Makanya kita urusin pertolongannya adalah paru-paru dan ginjal. Ditambah lagi keterampilan lain, makanya saya bilang ilmu itu jangan hanya satu. Kan? Mungkin tadi dari alhamdulillah ya ada besar ada jadi beberapa sudah menjadi tamu kita dan ada masalah ada juga yang menolong gitu ya. Alhamdulillah ya. Doakan mudah-mudahan nanti Mbak Nurul menjadi orang yang hebat. Ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan semua di sini sudah bisa menguasai kondisi apa ketika terjadi sesuatu yang eksiden. Dan ini tidak pernah dibayangkan. Kita lanjutkan, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi terangkat tadi kita lanjutkan untuk masalah pinjaman. Jadi teman-teman kita kembali lagi kita pegang jarum. Kita ulangi lagi. Di atas. Pegang tangan sebelah kiri. Kemudian tangan kita kan mendekati ya. Jempol ya jari ya. Ujung jari kita buka dari atas sedikit. Ya. Buka sedikit. Kemudian kita keluarkan. Nah, ya. Kita keluarkan kita pegang ujungnya. Yang ujung lancipnya tidak boleh dipegang. Tidak boleh dipegang. Karena nanti steril ya. Nah, ini kan steril.
kalau misalkan ini kepegang, kalau kepegang masuk kita salah pegang, ini berarti konsen dan tulisan. Jarum ini sifatnya single use ya, kemudian ini itu